Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, terlepas pembahasan kita mengenai sanksi dan denda yang diterima oleh Persib Bandung, ini juga banyak sekali teman-teman Bobotoh yang menginginkan situasi di Gelora Bandung Lautan Api atau di dalam stadion ini enakeun gitu ya. Di antaranya sebelum masuk ke area tribun itu memang penjagaan katanya harus ketat, dan bagaimana pertanyaan mengenai flare atau benda terlarang ini masih bisa masuk. Nah, ini sebetulnya sudah sering kita bahas teman-teman, bagaimana caranya. Itu yang pertama, kita tidak ada yang tahu pasti bagaimana cara itu masuk, tapi yang jelas ada beberapa bocoran gitu ya, bagaimana cara ya flare ini masuk ke dalam stadion. Ada yang memang janjian gitu ya, temennya masuk duluan, diterobosin lewat pagar pembatas, lalu di dalam dilemparin dan lain sebagainya. Jadi ini memang bukan hanya kesalahan satu atau dua pihak saja, tapi memerlukan kesadaran dari kita sendiri teman-teman gitu ya, selaku Bobotoh. Apakah memang beneran cinta atau hanya memanfaatkan situasi saja untuk ya kesenangan sesaat gitu ya teman-teman. Ada masanya untuk kita menyalakan flare itu ada di luar perimeter stadion gitu ya. Jadi yang harus kita ketahui juga bahwa pertandingan selesai, peluit akhir selesai itu bukan berarti ya bebas melakukan hal-hal yang tidak boleh dilarang gitu ya. Kayak misalkan turun ke lapangan setelah peluit terakhir itu masih kena denda. Menyalakan flare setelah peluit terakhir selama masih ada di dalam stadion dan di tribun itu masih kena denda teman-teman. Jadi yang boleh itu ketika keluar stadion, keluar pagar stadion 10 meter dari batas pagar stadion, nah itu boleh. Itu mah urusannya sudah dengan pihak keamanan gitu ya, bukan urusan dengan sanksi dan denda dari Komdis teman-teman. Jadi ya sebetulnya memang tidak ada yang aman juga ya, di mana-mana ya kalau tidak mengganggu ya meresahkan mungkin begitu ya kalau flare bahasanya mah. Jadi di dalam stadion kalau dinyalakan ya denda untuk Persib Bandung gitu ya, dan sanksi kalau di luar stadion mengganggu mungkin, dan itu urusannya juga dengan pihak keamanan. Jadi ya memang ada waktunya lah dimana kita bisa merayakan, tapi ya kita juga bisa memendam hasrat sesaat gitu ya untuk kemenangan yang mungkin ya sebenarnya kita ingin rayakan dengan suasana yang lebih enakan gitu teman-teman. Jadi pihak keamanan, steward di sini sudah bekerja ya mungkin tidak begitu maksimal, tapi minimal ada upaya gitu ya, ada daya dan upaya. 2 kali body checking sebelum masuk stadion itu merupakan contoh dimaksimalkan gitu ya, sedemikian rupa biar tidak ada benda-benda yang berbahaya, dan itu memang sangat diapresiasi juga. Tapi ya kenapa masih bisa yang masuk itu ya kita juga harus kesadaran diri sendiri lah gitu ya. Jadi ya masing-masing harus introspeksi diri saja. Nah, itu sebagian kecil mengenai denda yang memang ini juga bukan hanya di kita saja atau di laga kandang. Ternyata di laga tandang pun ya masih ada beberapa yang harus dikurang-kurangin gitu ya teman-teman, untuk tidak mendapatkan denda berlebih. Karena sebagai supporter ini memang kita mendapatkan perlakuan khusus teman-teman, baik itu di AFC ataupun di Liga. Ini tidak ada yang mendenda seorang supporter, tapi denda seorang supporter itu wakilkan kepada klubnya. Jadi ya gimana ya gitu ya, kita melakukan denda keun bae da moal dihukum iya, jadi yang dihukum mah klubnya ini. Jadi ya memang harus ada sekali lagi kesadaran dari kita dalam mencintai klub itu seperti apa gitu ya. Kalau kami gitu ya dari tim redaksi, saya juga ya mencintai klub Persib Bandung ini ya dengan
cara ini yang kita bisa berikan, informasi gitu ya, kita berikan juga yang mana wawasan baru lah buat teman-teman bobotoh, itu mungkin salah satunya. Nah, ini sekedar intermezzo saja teman-teman gitu ya. Di antaranya ada kabar yang memang kemarin sudah kita sempat bahas sedikit, ada 4 posisi yang rawan akan dievaluasi oleh Bojan Hodak. Jadi posisi belakang, posisi depan kemarin kita sudah bahas, dan beberapa posisi yang lainnya. Nah, sekarang kita bahas posisi belakang ya teman-teman, karena kemarin kita bahas posisi depan, kita sekarang bahas ke belakang, yaitu posisi belakang. Sesuai dengan yang kita sudah informasikan, Bojan Hodak akhirnya buka suara juga, yang mana Bojan Hodak mengatakan memang betul masih ada kekurangan kita di lini pertahanan dan lini penyerangan. Jadi 2 lini tuh, lini belakang dengan lini depan teman-teman, yang masih ada kekurangan menurut Bojan Hodak seperti itu. Jadi ya kita juga tidak salah gitu ya, hasil riset dan juga hasil informasi dari teman-teman yang lain gitu ya, yang mana mungkin ya kita kabarin ke teman-teman bobotoh. Baik, langsung saja. Kalau lini belakang ini kita punya informasi menarik, yang mana kemungkinan anak asuh Bojan Hodak atau anak emasnya ketika di KLCT gitu ya, di Liga Malaysia kemarin, kemungkinan akan dibawa ke Persib Bandung teman-teman. Nah, dia berposisi sebagai bek tengah juga, bisa bek tengah, bisa juga ya mungkin diposisikan sebagai gelandang bertahan gitu ya. Tapi kalau memang ada pemain lain yang sudah dikontrak gelandang bertahan, ya kemungkinan ini untuk menggantikan salah satu bek yang ada di Persib Bandung, yang pasti bukan Barba gitu ya, yang mana ada 2 bek lagi kan asing gitu ya, karena ini Giancarlo Gallifuco, yaitu anak emas Bojan Hodak di KLCT, berposisinya sama dengan 2 pemain ini. Apakah memang satunya Pato gitu ya, atau Patricio Maticardi, atau memang mengganti Jesse atau Julius Caesar teman-teman. Antara 2 ini aja, head to head lagi, atau ada satu posisi yang dikorbankan untuk menambah pemain. Nah, ini kita tunggu kelanjutannya, tapi yang jelas katanya semakin meningkat untuk nilai statistiknya, kemungkinan bergabung ke Persib Bandung teman-teman, karena Giancarlo Gallifuco ini bukan hanya saat ini saja dirumorkan masuk Persib Bandung, bahkan dari musim kemarin dan awal musim ini gitu ya. Awal musim ini kemungkinan ya sebelum masuk Jesse gitu ya, bisa jadi gitu ya, Bojan memang sudah menghubungi Gallifuco teman-teman. Nah, ini fakta yang menariknya adalah Gallifuco ini pada saat awal musim ini memang sudah santer, kita waktu itu sering ngabarin, wah ini kayaknya masuk nih. Ternyata ya memang Gallifuco buka suara tidak bisa meninggalkan klubnya saat ini teman-teman. Yang pertama, tidak bisa meninggalkan klubnya saat ini karena ada sesuatu yang belum selesai katanya. Jadi sebetulnya ya mungkin waktu itu ya ada sesuatu lah, kita nggak tahu gitu ya. Namun di pertengahan jalan gitu ya, di baru setengah jalan ini Gallifuco merasa wah ini ada yang salah nih. KLCT ternyata teman-teman saat ini dari beberapa klub di Liga Malaysia itu sedang mengalami kesulitan finansial gitu ya, ada sesuatu dengan finansial di klubnya, sehingga ya mungkin wah nggak bisa nih gitu ya kalau memang terus di sini sieuna aya kumaha gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi sebetulnya Gallifuco sempat sudah ingin bergabung gitu ya dengan salah satu klub di luar KLCT, ya mungkin salah satunya Persib Bandung, tapi karena dia masih mencintai KLCT katanya, tapi ternyata ya ada sesuatu di KLCT sehingga ya sudah tidak bisa lebih lama lagi mungkin gitu ya. Yang kedua, untuk Gallifuco ini teman-teman kontraknya habis di bulan Desember 2025 ini. Nah, ini menarik teman-teman, akhir bulan Desember ini kontrak Gallifuco sudah habis di KLCT, itu yang kedua. Lalu juga yang ketiga teman-teman, Gallifuco pernah ketemu dengan Bojan Hodak ketika atau sebelum laga Selangor FC menghadapi Persib Bandung ketika di Selangor gitu ya. Jadi Bojan mengajak ketemu Gallifuco di salah satu kafe, dan setelah itu Gallifuco yang mengunggah ke media sosial walaupun private gitu ya, jadi tidak semua orang tahu. Gallifuco mengunggah
keakraban Bojan Hodak, kita punya fotonya teman-teman di sini, nanti kita sertakan gitu ya. Jadi Bojan Hodak di sini ketemu dengan Gali Fuko di salah satu kafe ngobrol, dan setelah itu diunggah ke medsos secara privasi atau secara privat gitu ya, yang Gali Fuko menyematkan dua buah mata gitu, apakah memang soon atau segera bergabung atau ada kode yang lain. Nah ini yang kita anggap oke, mungkin sudah deal dengan Bojan Hodak gitu ya, karena Bojan Hodak kan punya bahasa sendiri untuk ngajak gabung seorang pemain gitu ya. Itu yang ketiga teman-teman. Lalu fakta yang keempat, harga dari Gali Fuko ini tidak begitu spesial, juga tidak begitu mahal, dan masih dalam range harga yang mana sama dengan harga Jesse, Julio Cesar, atau dengan Patricio Maticardi gitu ya. Jadi memang kalau head to head juga ya, ini saya pikir tidak merugikan, karena nilai pasaran market value Gali Fuko ini oke gitu ya, masih di angka 5 M-an lah, itu masih standar Persib Bandung gitu ya. Jadi ya itu fakta yang keempat. Yang selanjutnya ini juga tidak kalah menarik teman-teman, bahwa ya Bojan Hodak di sini memang beberapa, dia kan sudah lama di Malaysia gitu ya, dia juga mengenal cara permainan di Malaysia juga. Jadi dia mengenal beberapa pemain, termasuk kan ada Sadil sekarang yang dibawa katanya, lalu juga Guai Kocha. Nah bukan tidak mungkin juga kalau Gali Fuko yang akhirnya ke Persib Bandung, karena dia sudah tahu mungkin kualitas Gali Fuko yang pernah bermain di Liga Inggris kelompok usia juga, lalu di Liga Australia juga, dan dia sudah tahu kemampuan dari Gali Fuko. Ya sudah, diantaranya kalau di putaran kedua nanti agak sulit memang mencari pemain yang memang betul-betul free gitu ya, karena pemain bagus, pemain yang yang memang diminati mungkin ya tidak bisa gabung di tengah-tengah kompetisi. Jadi ya Gali Fuko ini bisa dibeli dengan harga market value yang bahkan free transfer, karena sudah habis gitu ya masa kontraknya akhir bulan Desember ini teman-teman. Jadi ya Persib nggak ada alasan lagi kalau memang untuk untuk ngambil Gali Fuko gitu ya. Jadi kita menempatkan Gali Fuko ini menjadi peringkat teratas jika memang ada back yang akan dibeli oleh Persib Bandung gitu ya. Jadi Gali Fuko peringkat teratas untuk pencarian Bojan Hodak jika memang ingin membeli lini belakang yang baru atau back yang baru gitu ya. Jadi ada Barba, ada Gali Fuko, mungkin itu akan lebih oke. Dari segi penampilan juga Gali Fuko sudah oke lah menurut Bojan gitu ya. Jadi dari statistiknya di KL City juga menjadi salah satu pemain yang memang diandalkan Bojan Hodak. Diantaranya ada dua, ada Gali Fuko, ada satu lagi Matko Jirdum. Tapi kemungkinan ya yang paling mendekati Gali Fuko yang sudah syarat pengalaman. Kalau Jirdum kan mungkin masih jauh lebih muda gitu ya. Tapi ya kita lihat nantilah bagaimana perkembangannya. Kita tunggu di Januari teman-teman, nggak lama lagi, kurang lebih kan sudah kurang dari 4 minggu lagi, sudah kurang dari sebulan lah, kita sudah bisa menyaksikan satu pergerakan yang memang sudah ditunggu-tunggu gitu ya di putaran kedua nanti di bursa transfernya. Itu mungkin sebagian informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Sebagian lagi kita lanjutkan di pertanyaan dari teman-teman Bobotoh. Mangga dihadirkan tim redaksi. Nah ini dia sudah muncul tring gitu ya. Kang, kapan Persib mulai latihan lagi? Atuh ini teh kan katanya kemarin juga capek, kita kasih istirahat dulu saja. Insya Allah besok katanya di tanggal 17 Desember sudah mulai latihan lagi gitu ya. Jadi sekarang makin lah istirahat dulu. Jadi pemain Persib juga butuh tidur nyenyak gitu ya, minimal mah tuh tidur malamnya yang nyenyak lah. Kalau masalah yang lain-lainnya mah bisa nyusul ya. Jadi Wahaji juga ketika datang ke Bandung gitu ya kemarin mengatakan bahwa ya faktor kekalahan Persib
diakibatkan oleh kelelahan, karena nggak ada alasan lagi. Alasannya memang kelelahan. Saya aja yang nggak main katanya hanya tidur tidur bentar gitu ya, dari mulai setelah menghadapi Bangkok, besoknya latihan pemulihan, besoknya lagi ya pagi latihan, sore terbang ke pergi ke Jakarta, dan malamnya terbang ke Maluku sampai dengan pagi hari juga ya mungkin nggak banyak ngapa-ngapain, sorenya sudah langsung official training gitu ya, besoknya sudah main. Jadi ya sahan capek katanya. Ketimbang capek juga kan ada untuk yang rumputnya juga tebal-tebal di sana, lapangannya juga ya kurang bagus katanya gitu ya, jadi pemain banyak yang jatuh lagi. Nah makanya ya minimal mah istirahat dulu saja gitu ya, besok insya Allah sudah fit kembali untuk pemain Persib itu teman-teman. Lalu pertanyaan yang kedua, aturan U23 lawan Bayangkara tos berlaku di tacan Kang. Oh sudah, yang U23 ya, untuk yang regulasi U23 menghadapi Bayangkara sudah berlaku untuk seluruh tim lagi gitu ya. Jadi ya kan ada Robi Darwis dan juga Kakang yang sudah kembali dari timnas U23 ya, itu mudah-mudahan ya bisa dimainkan lagi. Lalu yang ketiga pertanyaannya, kalau di 16 besar apa hanya satu pertandingan saja Kang? Punten mohon dijawab. Gimana? Kalau di 16 besar apa hanya, maksudnya ini tuh home langsung gugur atau home away mungkin gitu ya. Kita jawab mudah-mudahan ya sesuai dengan pikiran teman-teman boboto yang nanya ya, gini ya. Di 16 besar itu ACL 2 tentu saja ini untuk regulasinya home dan away teman-teman gitu ya. Jadi yang peringkat pertama di klasmen akhir kemarin kebetulan kan Persib di posisi 1 grup G. Jadi posisi 1 itu mendapatkan keuntungan away dulu. Jadi nanti tanggal 11 Februari leg pertama Persib akan away dulu ke lawannya. Lalu tanggal 18 leg kedua Persib akan bermain di GBLA gitu ya. Jadi punya keuntungan bermain away dulu ketika leg pertama di 16 besar, lalu leg keduanya itu bermain di kandang. Jadi 18 Februari nabung ti aina bobotoh, jadi biar kita bisa birukan GBLA ya, siapapun nanti lawannya. Lalu selanjutnya, Kang Roni, Febri jadi dipinjamkan ke Solo. Wah, sahur saha ya teh, belum tahu kalau itu. Kalau saya tahunya Persis Solo sudah mendatangkan pelatih baru gitu ya, pelatih lama ya katanya Cinlok lagi gitu ya, CLBK ya untuk pelatih Solo saja yang baru, kalau pemainnya saya belum tahu. Lalu yang keempat, katanya ada pemeriksaan tapi kenapa Flair masih bisa masuk? Ya ini sudah kita bahas tadi teman-teman, banyak caranya kenapa bisa masuk. Yang penting mah dari diri kita sendiri saja, ya ingin melihat Persib bagaimana gitu ya. Kalau memang mencintai Persib ya sudahlah, nonton yang tertib, mau nge-chance mau apa itu silahkan, tapi ya yang normal saja gitu ya teman-teman. Itu mah balik ke pribadi kita masing-masing saja. Lalu selanjutnya, di akun Abdi beli tiketnya teka buka geningnya. Di akun Abdi beli tiketnya teka buka, bentar. Oh mungkin gini, kalau teman-teman sekarang ya memang belum bisa diklik gitu ya. Jadi begitu beli tiket ya belum ada, terjual habis gitu ya, sold out gitu, terjual habis. Nah ini bukan tidak terbuka, itu kan memang belum dijual lagi. Yang kemarin dijual itu hanya early bird teman-teman, jadi hanya harga awal gitu. Nah besok insya Allah katanya akan dibuka lagi, besok atau lusa nanti kita infokan lagi. Jadi kalau dibuka itu nanti sudah ada pilihan tiketnya lagi, jadi beli tiket tinggal diklik. Kalau sekarang udah nggak bisa diklik karena kan sudah habis untuk early bird ya saja, tapi untuk harga normal memang belum dibuka lagi, sabar ya. Jadi bukan aplikasinya yang rusak, tapi memang belum dibuka lagi pembelian tiketnya. Lalu selanjutnya mah ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Yang pertama ada Kang Artul ya, benar Artul di Dago katanya. Lalu ada
Kang Dimas di Bali, lalu Kang Alung Fairlab Ciampel Kaltim, lalu juga Kang Tatan di Tanjung Siang Subang, lalu ada juga Kang Ade Irfan pengrajin kulit di Garut, lalu juga ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, lalu ada Kang Devi Viking Parung Kuda, lalu juga Viking Cijatem Sukanagara Cianjur Selatan, lalu ada juga Boboto di Cikaso Bandung, lalu juga ada Abah Abi di Jatinangor, lalu juga ada Boboto di Kersamanah Garut, lalu juga ada Kang Ujang di Korsel, Kang Aceng di Depok, lalu juga Bobotoh Cinembey, Kunti Kuningan Timur katanya, dan terakhir aja teman-teman punten. Lalu terakhir ada Kang Nana di Boboko Tangerang katanya. Hatur nuhun yang teman-teman yang sudah bergabung gitu ya di hari ini. Insya Allah kita bahas dan juga kita bacakan di video selanjutnya gitu ya. Insya Allah teman-teman juga mendapatkan informasi yang menarik gitu ya di hari ini dan menambah wawasan baru buat teman-teman Boboto. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.